Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Pak Sanusi. Pak Sanusi sendiri menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu sekitar tahun 1984 saat Pak Sanusi itu masih muda, masih lajang, masih sendiri gitu ya. Nah, Pak Sanusi tidak menyebutkan dari daerah mana gitu ya, hanya menyebutkan dari Jawa Timur. Jadi di tahun 84 tersebut, Pak Sanusi itu bekerja sebagai seorang buruh gitu ya. Jadi tugasnya itu ngejemur padi di sebuah rumah penggilingan padi. Dan ya, seperti pada umumnya tempat jemur padi itu kan hamparan yang luas tentu saja, tanpa alang-alang pohon atau apa gitu ya. Jadi terik matahari itu bisa langsung ke sana. Nah, di bawahnya itu semenan yang luas banget. Jadi pada siang itu Pak Sanusi seperti biasa, memang lagi musim kemarau gitu ya. Dia itu ngejemur padi seluasnya itu tadilah semenan tersebut. Dan di dekat situ, di dekat area jemuran tadi itu ada sebuah gubuk. Nah, disitulah Pak Sanusi itu biasa beristirahat gitu ya. Ya biasa nungguin di sana. Nanti beberapa saat Pak Sanusi bangun lagi, itu kayak pakai garpu gitu ya. Ini padinya tuh kayak digaruk-garuk, kayak diolah-olah seperti itu, biar yang di bawah itu pindah ke atas, yang di atas pindah ke bawah, jadi keringnya itu merata. Nah, siang itu sekitar jam 1 siang, matahari itu lagi bener-bener kayak di atasnya lewat sedikit gitu ya, panas banget, terik banget. Pak Sanusi itu bangun kan, dia ngegarukin itu padi dari ujung sampai ujung. Nah, dari awal itu udah digarukin memanjang gitu. Sampai di ujung yang satunya, Pak Sanusi itu merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Di belakang situ, tadi barusan mesin gilingan sempat istirahat ya, tengah hari, terus jalan lagi. Lah, kok tiba-tiba suara jadi hilang lagi, hening lagi. Tumben, biasanya nanti sekali jalan itu nyampe sore ya, tetap jalan terus, nggak berhenti. Ini kok tiba-tiba suaranya mesinnya kok mati ya, kok hening begini ya, ada apa ya? Dan memang suasana siang itu memang hening banget. Pokoknya Pak Sanusi itu ngerasa ada sesuatu yang berbeda lah, ada sesuatu yang aneh. Ditambah lagi, Pak Sanusi itu mendengar ada suara serak, serak, serak. Itu suara padi dijemur yang diinjak-injak. Pak Sanusi kan akhirnya nyariin, ini sumber suaranya itu dari mana ya gitu. Kok ada bunyi serak-serak-serak begitu? Ternyata ya mungkin di kejauhan itu nggak kelihatan. Semakin deket, nah di tumpukan padi yang lagi dijemur itu, kalau diinjek kan ada cekungan-cekungan gitu ya, kayak bekas kaki ya, yang diinjek. Nah, itulah yang dilihat sama Pak Sanusi, dan seolah-olah cekungan itu tuh berjalan mendekat ke arah dirinya. Ada yang nginjek, tapi kok nggak ada orangnya begitu kan. Pak Sanusi ya gemeteran waktu itu, dia langsung pertama ngeliatin dulu, mastiin. Nah, begitu makin deket, iya beneran. Dia udah takut, cuman dia penasaran ini tuh apa? Apakah ada binatang yang mungkin jalan di bawahnya atau bagaimana gitu ya. Akhirnya bikin kontur itu jadi berubah. Pak Sanusi pun mendekat ke sana memastikan itu yang udah keinjek itu di belakangnya dibeginin lagi pakai garpu, dihapus begitu ya. Kayak gitu lagi, cekung lagi. Ini udah dibenerin, kayak diinjek lagi sama situ. Jadi kayak bolak-balik begitu. Pak Sanusi akhirnya yakin ini aku tuh takut gitu ya, dan akhirnya dia pun menuju ke arah gubuk ke sana. Nah, ini lagi melangkah ke arah gubuk tadi, tiba-tiba ada suara terdengar, ini kayak deket banget, kayak di samping telinganya, suara seorang laki-laki itu ngomong, nanti setelah asar
kamu pulangnya jangan lewat pintu depan ya. Ngomong seperti itu. Pak Sanusi kan, duh, ini siapa gitu kan. Dia pun akhirnya karena takut langsung menuju ke arah gubuk ya. Dia masih ada tanggung jawab itu ya, jagain padi. Jangan sampai nanti dikeroyok sama ayam, sama burung-burung seperti itu, nanti dimarahin sama juragannya. Dia tetap di situ di gubuk tadi sambil ngeliatin ke arah itunya, ke arah padinya. Masih ada enggak? Nah, kali ini bekas yang diinjek itu hilang, yang di sana, yang di jauh ya. Bekasnya itu baru. Dia itu kayak melangkah, cuman ke arah sebaliknya, ke arah menjauh ke sana. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, mau dagangan dulu sebentar. Bawang gorengnya Wiji seperti biasa, bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa MSG, tanpa micin ya, tanpa tanpa singkong dan sebagainya. Benar-benar bawang murni digoreng ya, cuma digaremin gitu aja. Ada 4 varian di sini, ada 4 varian ukuran, monggo kawan-kawan. Ada yang kecil, sedang, besar, ada yang kemasan pouch juga. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan, Nyai Wiji sekarang membuka kemitraan ya, barangkali ada yang mau jadi dropshipper gitu atau reseller, monggo dicek aja di nyaiwiji.com ya. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat bergabung, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal ada keterlambatan respon dari kita, karena kita baru memulai, masih berantakan begitu ya, masih banyak kekurangannya. Yaitu tadilah, kita belajar bersama, kita bekerja bersama, dan semoga kita bisa maju bersama. Ayo kita lakukan bersama-sama. Itu aja, terima kasih kawan-kawan. Kita lanjut cerita dari Pak Sanusi tadi. Nah, Pak Sanusi kan ngeliatin itu, dia menjauh. Tetap aja yang namanya takut, cuman tugas atau tanggung jawabku di sini ya harus tak lakuin. Aku ndak boleh kemana-mana begitu. Dia bertahan di sana. Malah apa? Si padinya tadi kan cuman diinjek-injek doang. Kali ini sampai ujung sana bekasnya masih ada. Itu dari ujung itu kayak ditendang-tendangin, kayak diciprat-cipratin gitu, pakai kaki, seolah-olah itu seperti itu. Ya pasang dulu, kok seperti ini, kok seperti itu, kok mendekat, kok tambah ke sini, tambah ke sini. Dia tetap bertahan di gubuk tersebut, dan akhirnya si yang bekas kaki itu tadi makin dekat ya, dekat di itu sisi si gubuk tadi, karena gubuk itu letaknya di ujung ya. Dan begitu berhenti di sana, Pak Sanusi itu mendengar lagi ada suara, dan suara itu deket banget sama telinganya, kayak sampai nafasnya itu kerasa gitu ya, yang ngomong seperti itu. Kamu nanti kalau sudah asar, pulangnya jangan lewat pintu depan ya, pulangnya lewat pintu belakang. Ngomong kayak gitu, suara bapak-bapak. Dan Pak Sanusi itu aku kayak kenal ya, tapi ya suaranya begitu deket, tapi seolah-olah agak sedikit menggaung seperti itu. Ini suara siapa ya? Langsung lah dia udah nggak kepikiran sama itu lagi. Asem. Pulanglah, pulang. Pak Sanusi pun akhirnya lari, dia meninggalkan gubuk tersebut menuju ke jalanan desa. Nah, anehnya begitu sampai di jalanan desa tersebut, jalanan itu hilang. Rumah-rumah warga itu harusnya banyak gitu ya, berjejer di sana rumah-rumah warga zaman dulu, rumah-rumah yang masih sangat sederhana lah, tahun 80-an itu. Tiba-tiba hilang semuanya, gak ada satu pohon pun, melainkan berubah menjadi sawah. Semuanya itu sawah padi yang sudah menguning, dan langit itu memang lagi cerah-cerahnya gitu ya, biru banget di situ. Loh, kok ada kok jadinya sawah gitu kan? Mana desanya? Pak Sanusi pun akhirnya maju ke situ, nggak ada jalan satu, nggak ada pematang sawahnya itu pun nggak ada, bener-bener semuanya itu padi gitu ya, nggak ada garis-garisnya. Pak Sanusi pun ke situ mendekat, makin maju, yang nginjek padi tadi, dan dia mendapati bayangan dirinya saat melihat begini ya, itu kan matahari udah sedikit condong.
Harusnya Pak Sanusi kan yang lihat bayangannya itu ya sedikit di sampingnya. Nah ini tuh enggak, kayak seolah-olah matahari itu udah sore hari sekitar jam 4. Jadi bayangannya itu udah lumayan cukup memanjang. Nah Pak Sanusi kan berdiri. Kok bayanganku begitu ya? Bayangan dia itu mirip kayak orang lagi duduk, ada lututnya yang dipegang begini, dipeluk sama itu ya, kayak bayangan orang lagi duduk lah, cuman agak sedikit memanjang. Kok ini bayanganku seperti ini? Pak Sanusi kan ngangkat tangannya begini ya, bayangannya nggak ngikutin. Bayanganku kok nggak ngikutin, ini kok seperti ini gitu ya. Sampai akhirnya Pak Sanusi pun lari balik lagi ya, karena dia bingung, dia nggak bisa masuk ke desanya karena jatuhnya itu ke sawah gitu kan. Dia balik lagi ke tempat semula, ketemu lagi dengan gelaran jemuran padi tadi sama gubuknya di situ. Akhirnya Pak Sanusi balik lagi ke situ, ke gubuk, ketakutan di situ ya, ngeringkuk di sana. Siang-siang kok ada setan, siang-siang kok aku begini digangguin gitu ya. Aku kan bukan anak kecil lagi, yang biasanya digangguin setan saat tengah hari itu kan biasanya anak kecil gitu. Aku kan udah gede begini, kok aku masih digangguin sih, kok aku masih diinin sama setan gitu, pikir dia. Ya itu dia tuh kayak mau nangis sendiri di gubuk itu. Gak lama setelah itu datanglah si Pak Juragan, datang ke situ. Si Sanusi, Enji Pak gitu kan. Loh, kamu lagi ngapain di sini sih? Ya, saya lagi kerja Pak, lagi jagain ini. Udah tenang banget ya waktu itu. Alhamdulillah ada orang lain, ada juraganku. Lah kamu ngapain kerja? Kata si juragan tadi. Ya ditanya begitu, ngapain kerja Pak? Lah orang saya kan memang lagi kerja kan sih. Bukannya kamu tadi pagi izin ya? Izin Pak. Iya, kamu kan tadi pagi izin ndak masuk. Bapakmu kan meninggal sih. Mbok yo sana, ndak apa-apa, urusin bapakmu dulu. Jangan ngurusin pekerjaan ini dulu, ini kan gampang, kata si itu. Hah? Bapakku meninggal, Pak. Iya, kan kamu yang izin, kan kamu yang bilang seperti itu. Hah? Bapakku meninggal, Pak. Iya, katanya. Udah sana, pulang dulu, kata si ini ya, kata si juragannya. Dan akhirnya apa yuk, si Mas Sanusi bingung, dia tuh nggak inget sama sekali katanya. Bapakku meninggal, maksudnya gimana sih bapakku meninggal apanya? Masa iya? Ya coba nanya lagi sama si Pak Juragan, masa iya sih Pak? Lah kamu itu gimana? Bapak sendiri meninggal kok malah lupa, kata si juragannya begitu. Udah sana pulang urusin gitu ya katanya. Akhirnya Mas Sanusi pun pulang. Nah begitu pulang kan lewat jalanan yang tadi ya, yang sebelumnya tuh lewat ketemu sawah, ini tuh enggak jadi jalanan desa. Pulang ke sana lari sambil lari kan. Warga pun ngelihat ketemu, si kenapa sih? Ada apa? Ditanyain begituan. Bapakku meninggal, katanya begitu, kata semua. Bapakmu meninggal? Iya, bapakku meninggal. Akhirnya Mas Sanusi ke sana, lari menuju ke rumahnya. Nah, begitu menuju ke rumahnya, di rumahnya itu memang udah berkumpul ada beberapa orang kerabat-kerabatnya. Nah, ini ada kejadian aneh sih. Kamu tak cariin dari tadi kok nggak ada. Kamu tak cariin kok di tempatnya juragan kok nggak ada, kata situ. Nggak ada apanya, orang aku dari tadi di gubuk. Ini kenapa? Yo, Mas Sanusinya udah panik begitu kan, katanya bapaknya meninggal. Ditengok ke dalam, itu bapakmu sih udah begitu, katanya sakratul maut. Sakratul maut? Sakratul maut kan belum meninggal gitu ya, lagi ya menjelang lah begitu. Mas Sanusi pun masuk ke dalam sana, bapak gitu kan. Bapaknya itu udah nggak dengar apa-apa. Bapak itu udah matanya merem, sama nafasnya itu udah terengah-engah begitu doang ya. Dan akhirnya sudah, bapak pun gak lama setelah itu meninggal. Mas Sanusi itu mengalami satu kebingungan. Juragan tadi bilangnya aku izin dari pagi, katanya bapakku meninggal. Ternyata bapak belum meninggal. Kurang ajar itu juragan. Tapi di satu sisi ya terima kasih. Kalau aku nggak dikasih tahu, mungkin aku nggak bisa melihat bapak terakhir kalinya ya. Mungkin ya aku pulang bapak itu udah nggak ada gitu. Cuman ya itulah begitu ya. Dan
warga kan yang ke situ, yang ke sana, akhirnya sih bapakmu orang tadi belum meninggal kok kamu lari-lari. Katanya, wah kata juraganku, katanya begitu, kata juraganku meninggal. Kata si Mas Sanusinya begitu. Ah, masa juraganmu bilang iya? Juragannya nggak lama setelah itu datang, mungkin dapat kabar gitu ya, ada anak buahnya orang tuanya meninggal kan, datang ke situ kan sih. Nah itu dibahas, meninggal kapan sih gitu, meninggal kapan. Mas Sanusi ya bingung lagi, loh sampean bilang tadi kan bapakku tadi pagi meninggal, aku izin nggak masuk kerja, terus ini hah, aku nggak ngomong kayak gitu sih, orang aku aja baru tahu sekarang, kata si juragannya. Mas Sanusinya pun ya tambah bingung. Jadi juragan itu tidak merasa sama sekali ngomongin si ke Mas Sanusi kalau bapaknya meninggal, dia izin tadi pagi dan sebagainya. Mas Sanusi ya berangkat kerja seperti biasa, gak ada kabar apapun. Ini aku baru dikabarin sama karyawan yang lain gitu kan. Ya, pas nyariin Sanusi mana gitu, Sanusi mana? Oh itu katanya bapaknya tuh meninggal. Oh ya sudah, ndak apa-apa, kamu ndak izin, ndak apa, itu padinya dipatokin ayam, ya wes ndak masalah, kata orang, kamu juga lagi darurat begini, aku kesini, tapi aku ndak ngomong apa-apa sih. Aku bingung Pak Juragan, katanya. Nah akhirnya apa, di situ kan Mas Sanusi cerita semua ya, sambil itulah ngurusin masalah pemakaman itu tadi, sampai sore hari, itu kelar semuanya acara pemakaman, dan jam 5 sore, Mas Sanusi itu ngebuka cerita itu tadi. Aku itu bingung, katanya selepas asar aku jangan lewat pintu depan, lewatnya pintu belakang. Itu maksudnya apa ya? Ya di situ nggak ada yang nggak ada yang tahu lah maksudnya itu apa. Cuman ya ada yang hubung-hubungin, ya sudah mungkin itu waktu asar, setelah asar ya itu pemakaman bapakmu kali sih gitu ya. Iya ya, cuman maksudnya pintu depan pintu belakang itu apa? Nah aku nggak ngerti lah, yang ngomong setan, intinya begitu. Sambil diceritain itu di padi itu tadi aku ngalamin begini. Oh iya, suara yang ngomong itu ternyata suara bapakku. Iya, pantesan aku kayak kenal ini, cuman suaranya kan agak-agak gaung begitu ya. Itu ternyata begitu. Dan akhirnya apa? Mas Sanusi waktu itu kan izin ini ya, izin nggak bekerja dulu selama beberapa hari setelah bapaknya itu meninggal. Jadi ya bantu-bantu di rumah untuk ngurus acara tahlilan dan sebagainya. Pada waktu itu dia memutuskan untuk libur kerja dulu, izin lah intinya selama beberapa hari, dan majikannya pun nggak masalah. Sampai akhirnya Mas Sanusi waktu itu izin nggak kerja itu sekitar 4 hari, dan begitu hari kelimanya Mas Sanusi itu masuk. Begitu masuk kan ya laporan dulu lah sama juragan, dan aku masuk lagi hari ini, intinya seperti itu ya, niatnya mau begitu. Akhirnya ke sana menuju ke tempat penggilingan, ketemu sama juragannya sih gitu kan, Pak, Pak, aku mulai kerja lagi hari ini, katanya. Loh, mulai kerja lagi gimana sih? Ya iya Pak, aku mulai kerja lagi hari ini. Ya kemarin maaf, berapa hari itu kan saya libur. Sik, bentar, kata si Pak Juragan. Pak Juragan pun ngambil buku catatan di situ. Sret, dibuka. Sik, ini loh, namamu udah tak coret merah sih, katanya. Hah? Dicoret merah itu maksudnya apa Pak Juragan? Artinya kamu udah keluar dari tempat ini. Hah? Keluar? Kok aku dikeluarin sih Pak Juragan gitu? Nanti aku kerja di mana? Kata si Mas Sanusi kan. Orang bukan aku yang ngeluarin, orang kamu sendiri yang minta keluar. Hah? Minta keluar? Aku nggak pernah Pak Juragan, aku nggak pernah minta keluar. Orang aku libur, yang ngurusin itu kematian bapak. Tapi aku nggak pernah minta keluar gitu kan. Aku nggak pernah kesini, nggak pernah ngomong sama juragan kan aku mundur apa atau lah, ini orang kamu itu jadi gini sih, bapakmu meninggal ya ndak apa-apa gitu kan, maksudnya aku ndak masalah kamu kesana, kamu sendiri yang datang ke sini, kamu sendiri yang minta, Pak kayaknya aku nggak mau lanjut kerja Pak, katanya. Loh sih kenapa? Udah tak tahan-tahan, kata si juragan tadi, kamu udah tak tahan-tahan, loh kamu kok tiba-tiba keluar begitu kan, apa ndak sayang sih? Ais, ndak apa-apa Pak, aku mau cari kerja di tempat lain. Kamu itu bilangnya seperti itu, kamu udah tak tahan, tapi
kamunya maksa, tetap katanya minta. Ya sudah Pak, akhirnya apa ya, yang kemarin belum dibayarin itu mau tak bayarin ke kamu. Cuman ya memang ini masih ada nih, kamu masih ada uang di sini. Ya kamu yang itu nggak mau nerima, itu nanti saya ambil nanti aja Pak katanya. Buat nanti acara 7 hariannya Bapak, kata si itu Sanusi yang satunya. Itu ngomong gitu sih, Pak, itu bisa diganti enggak Pak? Soalnya aku nggak minta berhenti kerja Pak, itu bukan aku kayaknya Pak. Dan aku nanti mau kerja di mana Pak, gitu kan. Yo pas si Mas Sanusinya itu udah mau nangis gitu ya, tentu saja sedih ya. Dan untungnya juragannya itu baik. Si itu yang jemur itu udah ada penggantinya, itu si Saprul. Cuman ya karena saya ya melihatmu lah, kamu udah berapa tahun kerja di sini, udah lama dan kerjamu juga bagus. Ya sudahlah, mau gimana lagi, begini aja. Kamu sementara waktu bantuin di sini ya, di penggilingan ya, katanya begitu. Oh iya Pak, udah apa-apa Pak, di mana aja, yang penting aku bisa kerja lagi. Dan akhirnya ya wes, Mas Sanusi diterima lagi di tempat itu. Cuman kali ini di bagian penggiling buat angkut-angkut dan sebagainya kayak gitu ya. Nah Mas Sanusi pun bekerja di sana. Lagi-lagi baru 4 atau 5 hari bekerja di sana. Sebelumnya itu normal-normal aja, nggak ada kejadian apapun. Setelah itu Mas Sanusi lagi-lagi siang hari, waktu itu setengah 12, sebentar lagi mesin mau dimatikan. Dan di situ Mas Sanusi itu lagi duduk gitu ya, dia tuh kayak ngelamun sendiri gitu kan. Bentar lagi mesinnya mau dimatikan, ini nungguin masukin nungguin ini pada keluar, terus nanti dimasukin karung dan sebagainya, dirapin. Nah itu nanti baru Mas Sanusi turun. Ini lagi nungguin berapa menit, tiba-tiba dia tuh melihat Mas Sanusi, melihat dirinya itu lagi tek naik ke atas, masuk ke mesin. Mas Sanusi itu masuk ke dalam mesin gitu. Mesin itu bunyi krok kencang banget. Dan ya keluarlah sesuatu yang hancur di sana. Dia pun teriak-teriak di situ ya. Ya ketakutan, panik pastinya melihat seperti itu, melihat dirinya gitu. Tapi sebenarnya pada waktu itu yang dilihat Mas Sanusi itu nggak cuma dirinya doang, tapi lebih ke ada orang jatuh ke mesin, intinya kayak gitu ya. Ada orang jatuh ke mesin dan hancur lebur seperti itu. Akhirnya apa? Mesin kan dimatiin sama Mas Sanusi. Jugret. Begitu dimatiin mesinnya, Mas Sanusi baru nyadar. Ini orang-orang pada, ngapain dimatiin? Belum kelar ini loh katanya. Mas Sanusi pun bingung gitu. Belum kelar? Belum kelar? Itu loh. Nah, barang pas ngelihat ke bawah itu udah nggak ada apa-apa. Teman-temannya, kenapa Sisi? Kenapa kamu ngelamun ya katanya? Oh iya, aku tadi ngelihat aku naik ke atas, terus masuk ke dalam mesin. Nah kayak gitu. Si temannya ini laporan ke juragannya kan, Sanusi ngalamin begini. Oh ya sudah, Sanusi suruh pulang dulu katanya begitu, kata si Pak Juragan. Cuman kan Mas Sanusinya nggak enak kan, aku kok disuruh pulang, aku kok setengah hari doang, udah apa-apa sih, kamu pulang dulu aja katanya, nanti besok masuk lagi katanya begitu. Sekarang kamu pulang istirahat deh, saya nggak ingin terjadi apa-apa di sini katanya. Ya kamu nurut aja ya. Kalau kamu masih mau kerja di sini, kamu pulang dulu sekarang, kata si Pak Juragan. Akhirnya apa? Mas Sanusi pun pulang. Begitu pulang ke sana, lewat pintu depan waktu itu. Lewat pintu depan. Nah, mau lewat pintu depan, itu nggak tahu kok tiba-tiba ada tembok semuanya dikelilingi di situ. Pintunya kemana ya? Lah, kok udah ada pintunya gitu kan. Mas Sanusi kan balik lagi sih, kata si juragannya. Gan, pintunya mana, kata Mas Sanusi. Pintu apaan? Pintu aku buat pulang, kok gak ada pintunya, kok jadi tembok semua. Yang ada di situ kan pada ketawa semua. Ini anak kenapa sih sebenarnya, kok dia bayang-bayangannya itu aneh-aneh seperti itu. Gak ada pintunya apaan sih, ini tuh pintu sih, ini pintu sih. Sini. Begitu ngeliat ke sana, iya ternyata pintu gudang itu kan gede gitu ya, lebar. Kok tadi nggak ada ya, kata Mas Sanusi. Akhirnya keluar sana dianterin sama temannya. Pulanglah Mas Sanusi. Nah di pinggir jalan
Ini ada keanehan lagi, keanehan terakhir yang dialami oleh Mas Sanusi tadi. Dia pulang ke sana, di dekat rumahnya, udah deket lah sama rumahnya. Ini ketemu sama seseorang yang sangat dikenalnya. Itu adalah bapaknya sendiri. Bapaknya itu lagi bawa cangkul begini. Bapaknya Mas Sanusi kan petani, bawa cangkul begini. Pak, mau kemana Pak? Siang-siang begini Pak. Ini kan jamnya istirahat Pak, panas Pak. Mau ke kuburan sih katanya. Loh, Pak, kuburan buat siapa gitu? Mau gali kuburan, kata si bapak tadi. Oh, gali kuburan. Emang ada yang meninggal Pak? Siapa Pak? Ya, kamu yang meninggal, kata si bapak. Itu begitu. Wih bapak, aku meninggal apanya, orang aku masih begini Pak. Ya sudahlah, bapak mau ke kuburan dulu gitu. Oh mau kuburan, udah Mas Sanusi pun akhirnya pulang. Bapaknya ke sana. Sampai rumah Mas Sanusi baru nggak. Loh bapak kan udah nggak ada, bapak kan udah meninggal. Lah, angel lah pokoknya Mas Sanusi langsung nyariin ibunya. Bu, nangis di depan ibu itu, Bu. Aku kok kenapa ngalamin begini ya, Bu ya? Aku kok ngalamin sesuatu yang seperti ini terus ya, Bu ya. Ada apa ya, Bu? Ada apa ya, Bu ya? Akhirnya apa ya sudah. Nanti sore kita ke tempat kakekmu yuk, katanya begitu. Akhirnya apa? Ya sudah. Setelah siang itu berangkat lagi kan ke sana. Tapi disuruh pulang sama si Pak Juragan sih besok, katanya jangan sekarang, besok aja kamu berangkatnya. Akhirnya pulang sore harinya ke tempat kakeknya. Saat ke tempat kakeknya itu di situ dimandiin sama kakeknya. Di sini tak adusi katanya, digebiar-gebiar nih pakai sabun sendiri, katanya begitu kan, disabunin. Terus akhirnya apa? Mas Sanusi itu disuruh berbaring. Nah kali itu dimandiin sama kakeknya, cuman mandiinnya tuh berbaring kayak mandiin mayit gitu. Mbah, aku kok kayak mayit begini sih Mbah. Orang itu sebenarnya ya mayit semua, kata si kakek. Cuman ya kamu mayit masih bernafas, katanya begitu. Sudah, ndak apa-apa, tak mandiin dulu begini. Latihan, kata si kakek. Akhirnya apa? Dimandiin begitu ya. Sambil kakek itu baca rapalan-rapalan apalah. Mas Sanusi juga ndak terlalu jelas mendengarnya waktu itu. Sampai akhirnya selesai. Nah begitu selesai, jangan pulang dulu, katanya, nanti pulangnya selepas maghrib. Akhirnya pas selepas maghrib Mas Sanusi pun pulang ke rumah. Dan setelah kejadian itu, setelah dimandiin sama kakeknya, alhamdulillah kondisi semuanya itu membaik. Mas Sanusi itu udah nggak mengalami halusinasi seperti itu. Nah, selama di tempat kakeknya kan dikasih penjelasan singkat. Intinya tuh kamu tuh kesambet sih. Kesambet di mana, Mbah? Ya kesambet di situ, di gubukmu. Gubuk tempat kamu kerja itu ada penunggunya, kata si kakek. Dan kamu kesambet di situ. Terus sekarang gimana, Mbah? Sekarang udah ndak apa-apa. Udah tenang aja, kamu kerja yang tenang ya, banyak berdoa, katanya begitu, jangan lupa ibadahnya dan sebagainya, banyak ingat sama yang bikin hidup kayak gitu. Dikasih wejangan lah sama kakeknya. Dan ya mulai saat itu bertahap Mas Sanusi pun ini ya memperbaiki dirinya, dan alhamdulillah semuanya itu lancar aja setelah kejadian tersebut. Itu aja satu cerita dari Mas Sanusi, dari Pak Sanusi di sana di Jawa Timur ya. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak atas supportnya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.